ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kitabul hudud. Al-hudud jamak dari had. Had saya sudah terangkan tadi di pembahasan ihdad. Had itu apa? Artinya al-mana, menahan. Ya, kalau disebut dengan al-hudud itu artinya al-uqubat al-muqaddarah ala dzunub. Hudud itu adalah hukuman-hukuman yang sudah ditentukan kadarnya. Ditentukan kadarnya terhadap kekeliruan-kekeliruan, terhadap dosa-dosa. Jelas ya? Nah, itu disebut had. Misalnya dia berzina. Kalau dia sudah menikah dirajam. Nah, itu kan had namanya. Dia mencuri, dipotong tangannya. Dia minum khamar, dicambuk 40 kali. Itu had namanya. Sudah ada kadarnya. Jadi kalau hukuman tidak ada kadarnya itu tidak disebut hudud. Itu disebut dengan nama ta'zir. Disebut dengan nama apa? Ta'zir. Dan akan datang disebut oleh penulis nanti tentang hal itu. Kata beliau rahimahullah, wazani ala darbaini, muhsanin wa ghairi muhsan. Pezina terbagi dua. Pezina terbagi dua. Iya. Zina itu jelas ya sebagai dosa yang diharamkan. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Iya. Baik. Orang yang berzina itu dua jenis. Ada yang muhsan. Ya, muhsan itu artinya akan disebutkan syarat dari ihsan ya. Artinya orang yang sudah menikah. Dan ghairu muhsan artinya orang yang belum menikah. Belum menikah. Jadi muhsan adalah orang yang sudah pernah melakukan hubungan di dalam nikah yang sahih, nikah yang syah. Kalau ghairu muhsan itu adalah orang yang belum pernah melakukan hubungan di dalam nikah yang syah. Itu definisinya. Kata beliau, fal muhsanu hadduhur rajam. Muhsan hadnya adalah rajam. Ya, kalau dia sudah menikah laki-laki maupun perempuan, dia berzina, maka dirajam sampai mati. Dan itu bil ijma, tidak ada silam pendapat. Tidak ada silam pendapat. Dulunya ada ayat seputar rajam, ketentuan tentang rajam. Tapi setelah itu ayatnya terhapus bacaannya dan hukumnya tetap. Bacaannya terhapus di dalam mushaf, tapi hukumnya tetap ada di dalam syariat kita. Karena itu datang di dalam sejumlah hadits. Kemudian yang kedua, wa ghairul muhsan hadduhu mi'atu jalda. Adapun orang yang bukan muhsan, dia belum ihsan, maka hadnya dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Wa tagribu amin ila masafatil qasr. Iya. Dan ditambah dengan diasingkan selama setahun. Di jarak perjalanan. Sejarak perjalanan yang diqasar. Adapun dicambuk 100 kali itu di dalam Al-Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina, pukullah keduanya 100 kali cambuk. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian itu dipengaruhi dengan kelembutan dalam menegakkan agama Allah. Jadi kalau hukum tegakkan. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Karena itu orang yang berzina dirajam, misalnya dicambuk, ya dijatuhkan had, itu dilakukan di tempat umum, disaksikan. Supaya menjadi pelajaran, membawa efek jerah. Iya. Baik. Kemudian penulis terangkan syarat ihsan. Wa syaraitul ihsan arba. Al-bulugh wal aql wal hurriyah wa wujudul wat'i fi nikahin sahih. Syarat ihsan itu pada laki-laki dan perempuan itu ada 4. Pertama balik. Ya. Dan ini tidak ada silam pendapat ya. Demikian pula al-aql, dia waras.
kemudian dia seorang yang merdeka, iya. Jadi syaratkan dia merdeka ya. Kalau dia budak, maka budak itu apa? Dia tidak dirajam. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Mereka dapat bagian 1/2 dari siksaan orang yang muhsanat. Baik, yang keempat wa wujudul wata'. Terdapat hubungan suami istri. Al-wata' itu artinya dia melakukan jima. Iya. Jima itu dengan dia menenggelamkan. Kalau dalam bahasa kinayanya, dalam bahasa Indonesia dikatakan timba masuk ke dalam sumur. Walaupun sedikit dia masukkan. Jelas ya? Maka itu sudah dikatakan melakukan hubungan. Fi nikahin sahih, dalam nikah yang sahih. Maksudnya dia sudah pernah nikah dengan akad, kemudian terjadi hubungan. Itu muhsan sudah. Dia sudah muhsan namanya. Jelas ya? Kalau belum terpenuhi itu, maka dia belum muhsan. Dia belum muhsan. Kemudian rajam itu tidak disyaratkan dia harus muslim baru dirajam. Karena Nabi SAW pernah merajam laki-laki dan perempuan Yahudi yang berzina. Ya, dan dua-duanya sudah menikah. Baik. Kemudian kata beliau wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hur. Iya. Kata beliau had budak laki-laki dan perempuan adalah 1/2 dari orang merdeka. Itu tadi yang saya sebutkan ayatnya. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Itu dalilnya. Kemudian kata beliau rahimahullah wa hukmul liwat wa ityanil bahaim hukmuz zina. Hukum liwat itu perbuatan kaum Nabi Nuh. Iya. Dia perbuatan kaum Nabi Nuh. Dan ini masuk di dalam dosa besar menurut kesepakatan ulama. Demikian pula menggauli binatang itu hukumnya sama seperti zina. Maksudnya diberikan hukuman sama seperti itu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, demikian pula orang yang mendatangi binatangnya diberi hukuman sama di dalam hal itu. Ini di pendapat penulis di sini ya, karena kenapa dianggap zina? Karena beliau itu memandang semua meletakkan kemaluan bukan pada hal yang dihalalkan itu dihitung zina. Nah itu sebenarnya bisa diambil dari mana ayat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi dikatakan kaum mukminin itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang dia miliki. Maka itu tidak ada masalah. Ya. Famadi batagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, mereka melampaui batas. Jadi kasih hukum sama. Ini salah satu pendapatnya di madhab. Ya. Dan di pendapat yang lain bahwa dia tidak dijatuhkan hukum zina. Iya. Tapi diberi takzir. Dan itu berdasarkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau ucapan Ibnu Abbas, "Laisa 'alal ladzi ya'til bahim had." Tidak ada had terhadap orang yang mendatangi terhadap orang yang menggauli binatang. Baik. Dan ini ucapan Ibnu Abbas dalil ya dalam hal ini yang menunjukkan bahwa di takzir itu dia masuk dapat hukum takzir. Dijatuhkan oleh pengadilan hukum yang sesuai dengan dia. Hukum yang sesuai untuknya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man wati'a dunal farj uzzir." Siapa saja yang melakukan hubungan bukan pada saing kemaluan dikenakan takzir. Dikenakan takzir. Iya. Jadi kalau misalnya dia melakukan hubungan dengan perempuan bukan pada kemaluan, maka dia diberi takzir. Apa yang cocok? Dipukulkah? Ya, dipenjarakah?
atau diasingkan kah, itu kembali kepada ijtihad, kembali kepada apa yang dipandang oleh pemerintah. Iya, apa yang dipandang oleh pemerintah. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini sudah disebut hukum ta'zir di sini ya. Ya, maka beliau sekarang memberikan dobit untuk ta'zir. Kata beliau, wala yablughu bit ta'ziri adnal hudud. Iya. Wala yablughu bit ta'ziri adna al hudud. Ta'zir itu tidak mencapai batasan had yang tersedikit. Tidak mencapai batasan had yang tersedikit. Ya, karena di ta'zir itu kan dikatakan walladzina ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma. Orang yang mendatanginya itu beri ada, yaitu ta'zir namanya. Diperintah untuk memberi ta'zir. Ya, dan itu dari hal yang tidak ada silam pendapat ya. Tidak ada silam pendapat di dalam hal itu. Baik. Jadi ini urusannya kembali kepada di pengadilan dilihat. Imam itu dia menjatuhkan hukum kepala negara, tapi dia bisa menunjuk qadhi yang menjalankan tugasnya di situ di pengadilan. Baik. Dan ta'zir itu had yang paling sedikit itu dicambuk 40 kali. Itu had yang paling sedikit. Makanya kalau dikasih hukum ta'zir dengan dicambuk tidak boleh sampai 40 kali. Misalnya dicambuk 5 kali, 10 kali. Ya, yang semisal dengan itu. Baik.